Siang itu di Jakarta, seperti biasa, terasa panas dan gerah. Namun, suasana di dalam kediaman keluarga Suryo jauh lebih tegang daripada cuaca di luar. Dinding rumah kelas menengah di kawasan Bintaro itu baru saja dicat ulang, gorden telah diganti, dan perangkat makan terbaik sudah dikeluarkan dari lemari. Hari ini, seorang pria akan datang untuk berkenalan dengan Dian. Ibu Ratih, sang nyonya rumah, berulang kali merapikan ujung selendang batiknya sambil mengintip keluar jendela. Butiran keringat di dahinya, bukan hanya karena panas, melainkan juga karena kegelisahan yang dirasakan setiap ibu di Indonesia saat membicarakan perjodohan putrinya. Setiap sudut rumah telah ditata sedemikian rupa agar tamu yang datang dapat melihat status dan selera mereka, dan agar tidak ada satupun kekurangan yang terlihat. Dian duduk di depan cermin di kamarnya, pikirannya terperangkap dalam pusaran pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya gelisah. Ia mengenakan blus dan rok batik berwarna merah muda lembut yang sangat serasi dengan kulitnya yang sawo matang. Namun, matanya tidak memancarkan binar yang seharusnya ada pada seorang calon pengantin. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan sebuah tangga menuju keamanan sosial dan stabilitas ekonomi yang jika dipanjaki, akan membuat hidup lebih mudah. Mak Komblang yang mengatur pertemuan ini mengatakan bahwa sang pria adalah seorang pengusaha kain dan batik, berasal dari keluarga lama yang sangat terpandang dan kaya raya. Karena itu, secerca harapan muncul di benak Dian, berharap mungkin hari inilah hidupnya akan berubah. Jarum jam bergerak perlahan, mendekati pukul 4 sore, waktu yang telah disepakati untuk kedatangan tamu. Ibu Ratih menginstruksikan suaminya, Bapak Suryo, untuk duduk tegak di sofa dan berhenti membaca koran agar terlihat lebih serius dan berwibawa. Para tetangga pun sudah mencium kabar bahwa akan ada acara penting di rumah Pak Suryo. Dari balik jendela dan balkon, mereka melirik penuh rasa ingin tahu ke arah jalan. Semua orang berharap sebuah mobil mewah dan mengilap akan berhenti di depan gerbang, dan dari dalamnya akan turun seorang pangeran tampan yang akan mengubah nasib keluarga sederhana ini. Tiba-tiba, dari seberang jalan terdengar suara aneh. Bukan deru mesin mobil mahal, melainkan suara derit mesin tua yang seolah akan rontok. Semua mata tertuju ke gerbang, dan pemandangan yang mereka lihat seakan menyiramkan air es ke atas harapan Ibu Ratih. Di sana, tidak ada Mercedes atau Toyota Alphard. Yang ada hanyalah sebuah sepeda ontel merek Phoenix yang sudah tua, dengan rantai berkarat dan spatbor yang penyok. Sepeda itu dikayuh oleh seorang pemuda berpenampilan biasa, mengenakan kemeja batik sederhana dan celana kain biasa. Wajahnya dilapisi debu dan keringat karena teriknya matahari. Baskara, nama pemuda itu, menghentikan sepedanya di dekat gerbang rumah keluarga Suryo dengan sangat tenang, lalu menurunkannya ke standar. Seolah-olah ia tidak sedang berkunjung ke istana orang lain, melainkan pulang ke rumahnya sendiri. Ia mengeluarkan sapu tangan biasa dari sakunya dan menyeka keringat di dahinya. Kemudian, ia melepaskan sandalnya di luar gerbang sebelum masuk. Kesederhanaannya memancarkan kepercayaan diri yang aneh, yang sulit dipahami oleh orang-orang di sana, yang terbiasa dengan kemewahan luar. Mulut Ibu Ratih ternganga. Matanya yang semula penuh harap kini berkilat karena amarah dan kekecewaan. Ia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Mak Comblang. Bapak Suryo, yang tadinya duduk dengan postur serius, kini bingung harus berdiri menyambut atau tetap duduk di tempatnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pengusaha kaya yang diceritakan akan datang dengan bercucuran keringat di atas sepeda butut. Baskara melangkah masuk, dengan sangat sopan menangkupkan kedua tangan di depan dada dan mengangguk hormat kepada semua orang. Suaranya terdengar tenang dan dalam, yang untuk sesaat berhasil meredakan ketegangan di ruangan itu. Ia menghormati setiap orang yang ada di sana, tetapi tatapan Ibu Ratih hanya tertuju pada pakaiannya yang biasa dan sepeda rongsok yang terparkir di luar. Baskara dipersilakan duduk di sofa. Dengan sedikit canggung, ia duduk di bagian pinggir, seolah khawatir akan mengotori sarung sofa yang bersih. Keheningan di dalam rumah begitu pekat sehingga suara kipas angin yang berderit pun terdengar seperti kebisingan. Tidak ada yang berani memulai percakapan. Akhirnya, Bapak Suryo berdeham dan bertanya apakah Baskara kesulitan menemukan alamat rumahnya.
Baskara tersenyum dan menggeleng. Ia berkata bahwa jalan-jalan di Jakarta sudah seperti rumahnya sendiri. Ia hafal setiap sudutnya sehingga tidak memerlukan peta atau GPS. Saat itulah, Ibu Ratih kehilangan kesabarannya. Dengan nada sinis, ia bertanya, "Mobil Mas mogok, ya? Sampai harus bersepeda di tengah panas begini?" Baskara menjawab dengan sangat wajar, "Sepeda ini adalah kenang-kenangan terakhir dari ayah saya, Bu. Setiap kali saya akan melakukan sesuatu yang penting, saya selalu menggunakannya. Sepeda ini mengingatkan saya untuk tetap membumi dan tidak melupakan akar saya." Bagi Ibu Ratih, jawaban sentimental itu tidak ada artinya. Di dunianya, nilai sebuah barang jauh lebih penting daripada nilai perasaan. Ia menganggap semua itu hanyalah dalih untuk menutupi kemiskinan. Di balik pintu dapur, Dian mendengar semua percakapan itu, hatinya mencelos. Inikah pangeran yang selama ini ia impikan? Ia merasa seperti sedang dipermainkan dengan kejam. Suami teman-temannya berkeliling dengan mobil mewah, bagaimana mungkin ia akan menghabiskan hidup dengan seorang pria bersepeda? Ejekan ibunya sudah terngiang-ngiang di telinganya, begitu pula bisikan-bisikan masyarakat, "Kasihan ya, putri Pak Suryo tidak dapat pria yang pantas." Ia mengangkat nampan berisi teh dan melangkah dengan tangan gemetar menuju ruang tamu, tempat masa depannya seolah tidak lagi ditimbang di atas neraca, melainkan diletakkan di atas boncengan sebuah sepeda tua. Ketika Dian memasuki ruangan, Baskara segera menundukkan pandangannya, sebuah gestur yang dalam budaya Indonesia dianggap sebagai tanda pria yang sopan. Ia tidak sekalipun menatap Dian dari atas ke bawah seperti yang biasa dilakukan pria lain, melainkan menyapanya dengan sangat hormat. Dian meletakkan cangkir-cangkir teh di atas meja dan duduk di kursi di seberang Baskara. Namun, pandangannya tidak tertuju pada wajah Baskara, melainkan pada jam tangan tua di pergelangan tangannya. Jam itu mungkin juga peninggalan ayahnya, dengan tali yang sudah usang dan kaca yang sedikit retak. Percakapan pun berlanjut. Bapak Suryo mulai bertanya tentang pekerjaan Baskara untuk menilai situasinya lebih jauh. Baskara menjelaskan bahwa ia memiliki usaha kain, dari pembuatan benang hingga pewarnaan batik, semuanya dikerjakan sendiri oleh timnya. Ia sengaja tidak menyebutkan omzet atau keuntungan perusahaannya, karena ia ingin melihat apakah keluarga ini tertarik pada uangnya atau pada kepribadiannya. Bapak Suryo dan Ibu Ratih menafsirkan jawaban itu sebagai pertanda bahwa ia mungkin hanya pemilik toko kecil atau seorang penjahit. Ibu Ratih menyela, "Apakah rumahmu milik sendiri? Ada asisten rumah tangga yang membantu?" Dengan sangat tenang, Baskara menjawab, "Rumah kami warisan keluarga, Bu, dan kami lebih suka mengerjakan semuanya sendiri karena itu membuat tubuh dan pikiran tetap sehat. Keluarga saya percaya pada ajaran hidup sederhana dan menganggap pemborosan sebagai dosa." Mendengar ini, ekspresi cemooh di wajah Ibu Ratih semakin dalam. Baginya, kesederhanaan hanyalah nama lain dari kekikiran dan kemiskinan. Dian memberanikan diri bertanya, "Apa tujuan hidupmu? Dan apa yang ingin kamu capai di masa depan?" Mata Baskara berbinar. Ia menjelaskan bahwa ia ingin membangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu dan ingin mendonasikan sebagian besar penghasilannya. "Kebahagiaan sejati datang dari menolong orang lain, bukan dari menambah saldo di bank," katanya. "Dan saya mencari pasangan hidup yang bisa mendukung pemikiran ini." Bagi Dian, kata-kata itu terdengar klise dan tidak praktis. Ia menginginkan kehidupan yang nyaman, di mana ia tidak akan pernah kekurangan apapun. Waktu terus berjalan, dan teh di meja sudah mendingin tanpa ada yang menyentuhnya. Suasana menjadi begitu kaku dan tidak menyenangkan. Baskara sadar bahwa kata-katanya tidak dihargai di sini. Keluarga ini hanya memahami bahasa kemewahan materi. Meski begitu, ia tidak kehilangan kesabarannya dan tidak mencoba mengungkapkan identitas aslinya. Ia tidak ingin menggunakan kebohongan atau kepura-puraan untuk membuat mereka terkesan. Ia percaya, jika perjodohan ini memang takdirnya, itu akan terjadi karena kejujurannya, bukan karena kilau kekayaannya. Ibu Ratih memberi isyarat mata pada suaminya, menandakan bahwa sandiwara ini harus segera diakhiri. Bapak Suryo pun mengerti bahwa hubungan ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Sambil melirik jam, ia berkata bahwa mereka ada urusan lain yang harus dihadiri.
Ini adalah sinyal yang jelas bahwa mereka tidak bisa lagi menoleransi kehadiran Baskara. Baskara memahami sinyal itu. Tanpa merasa terhina, ia bangkit dari tempat duduknya. Saat akan pergi, ia kembali menangkupkan tangan dan memberi hormat, lalu menatap Dian untuk terakhir kalinya dengan penuh harap, mungkin saja Dian bisa memahami kedalaman kata-katanya. Namun, di mata Dian, ia hanya melihat kehampaan dan penolakan. Hal itu melukai hatinya sejenak. Ia tahu, di zaman sekarang, orang tidak memuja manusia, melainkan bungkusnya. Dan hari ini, bungkusnya terlihat sangat kusam dan sederhana. Sambil tersenyum dalam hati, ia berpikir mungkin Tuhan punya rencana lain untuknya, lalu berjalan menuju pintu. Begitu Baskara keluar, ia membuka gembok sepedanya. Rantai sepeda itu kembali mengeluarkan suara derit yang melengking. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tertawa tertahan, calon menantu keluarga Suryo ternyata orang susah. Baskara mengabaikan suara-suara itu, mengayuh sepedanya, dan perlahan menghilang di tikungan jalan, seolah ia tidak pernah datang. Sepeninggal Baskara, amarah Ibu Ratih meledak seperti gunung berapi. Ia mulai menyumpahi Mak Komblang yang telah mempermalukannya di depan seluruh lingkungan. Bapak Suryo hanya bisa memegangi kepalanya, bingung harus menjawab apa kepada masyarakat jika ditanya mengapa calon menantunya datang dengan sepeda. Suasana rumah yang pagi tadi penuh harapan kini terasa muram seperti rumah duka. Semua orang saling menyalahkan. Dian kembali ke kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Air mata mengalir deras dari matanya. Ia menangis bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena mimpi-mimpinya yang hancur dan perasaan terhina. Ia merasa nasibnya begitu buruk hingga harus bertemu dengan pria yang begitu sederhana dan terbelakang. Saat itu juga, ia memutuskan tidak akan pernah menerima perjodohan ini, bahkan jika harus melajang seumur hidup. Malam mulai turun, dan lampu-lampu di kediaman Suryo dinyalakan. Namun, cahayanya tidak mampu mengusir kegelapan di hati para penghuninya. Ibu Ratih memanggil Dian dan menyuruhnya segera menelepon Mak Comblang untuk memakinya. Ini adalah momen ketika kesucian sebuah hubungan dan kebaikan seorang manusia ditimbang di atas neraca uang dan penampilan. Dan yang menyedihkan, di neraca itu, sisi kemanusiaan terbukti sangat ringan. Keheningan di kamar itu terasa lebih menyesakkan daripada udara gerah di luar. Dian masih berdiri di dekat jendela, tempat ia melihat Baskara pergi. Di benaknya, percakapan pribadi selama 15 menit yang terjadi di teras atap setelah minum teh terus terngiang. Percakapan yang seharusnya menjadi fondasi masa depan yang cerah, justru menjadi kuburan bagi mimpi-mimpinya. Percakapan itu meyakinkannya bahwa pria seperti Baskara sama sekali tidak cocok untuknya. Saat itu, di teras, Dian bertanya dengan antusias di mana Baskara suka menghabiskan akhir pekan, dan apakah ia akan mengajaknya berbelanja di mal termewah di kota. Baskara, dengan senyum sederhana, menjawab bahwa ia lebih suka mengajar anak-anak jalanan di akhir pekan atau duduk di tepi danau sambil menikmati alam. Semangat Dian langsung padam. Ia mengharapkan jawaban seperti klub, bioskop, atau pesta hingga larut malam. Dian tidak menyerah. Ia bertanya kemana mereka akan pergi berbulan madu. Di kepalanya terbayang liburan ke Eropa atau Paris. Namun, jawaban Baskara membuatnya serasa jatuh dari langit. Baskara berkata, ia lebih suka pergi ke Ubud atau desa yang tenang di pegunungan, tempat mereka bisa menemukan kedamaian batin dan saling memahami lebih dalam. Bagi Dian, bulan madu adalah tentang mengunggah foto di Instagram dan pamer kepada dunia, bukan duduk meditasi di sebuah villa terpencil. Percakapan semakin memburuk ketika Dian menanyakan soal keamanan finansial, pertanyaan titipan ibunya. Ia bertanya apa rencana masa depan Baskara, apakah ia akan segera membeli mobil baru atau apartemen. Jawaban Baskara saat itu adalah mimpi buruk bagi Dian. Baskara berkata bahwa kebutuhan manusia itu sedikit, sisanya hanyalah pamer. Karena itu, ia mendonasikan 70% dari penghasilannya. Ia juga berkata ingin hidup sederhana selamanya, karena kekayaan sejati bukanlah saldo bank, melainkan perbuatan baik. Dian terdiam, tetapi gejolak di dalam hatinya memuncak. Ia menginginkan suami yang bisa memenuhi semua keinginannya, bukan yang memberinya ceramah tentang pengorbanan.
Ia merasa Baskara menutupi kekikiran dan kegagalannya di balik topeng idealisme. Sekarang, di kamarnya, Dian merinding mengingat percakapan itu. Ia merasa hidupnya akan menjadi neraka jika menerima lamaran itu. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan kasar. Ibu Ratih masuk seperti badai. "Apa yang kalian bicarakan di atas? Apa yang dia katakan tentang penghasilannya?" Dian menceritakan semuanya. "Bu, pria itu gila. Dia menyumbangkan semua uangnya. Dia tidak suka mal atau bioskop. Dia ingin naik sepeda seumur hidupnya." Ibu Ratih menepuk dahinya dan terduduk lemas di sofa. "Orang itu lebih cocok jadi biksu, bukan kepala rumah tangga. Dia akan membuat istrinya kelaparan." Ia mulai membanding-bandingkan dengan putri kerabatnya yang menikah dengan seorang insinyur di Singapura dan sekarang hidup seperti ratu. Bagi Ibu Ratih, pernikahan adalah investasi, dan Baskara adalah pilihan terburuk. Dian setuju sepenuhnya. Ia berkata pada ibunya, "Aku tidak mau suami yang membosankan dan kolot seperti itu, yang setiap saat hanya memberiku ceramah. Aku mau pria yang bisa membawaku keliling dunia, yang tahu cara menunjukkan statusnya." Ibu dan anak itu sepakat bahwa Baskara adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. Bapak Suryo masuk ke kamar. Ia mencoba membela, anaknya kelihatannya sopan dan dari keluarga baik-baik. Sopan santun tidak bisa mengisi perut. Potong Ibu Ratih. Ia memarahi suaminya karena terlalu lembek sehingga mudah dibodohi orang. Ia menegaskan bahwa di zaman sekarang, tanpa uang, tidak ada kehormatan. Dian menangis di hadapan ayahnya, "Ayah, tolong selamatkan aku dari pria itu. Teman-temanku akan menertawakanku karena mendapat suami tukang sepeda." Hati Bapak Suryo luluh, melihat air mata putrinya, ia akhirnya menyerah. "Baiklah. Terserah kalian saja. Keputusan telah dibuat." Ibu Ratih segera menelepon Mak Comblang, "Pak Tarno," bukan hanya untuk menolak, tetapi juga untuk melampiaskan amarahnya. Dian duduk di dekatnya dengan perasaan lega, seolah baru saja lolos dari bencana besar. Namun, mereka semua lupa satu hal. Mereka menilai Baskara hanya dari kulit luarnya. Mereka tidak melihat kepercayaan diri dan kekuatan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Dalam masyarakat kita, seringkali kita mengira kuningan yang berkilau adalah emas, dan menolak berlian asli yang terbalut debu. Baskara adalah berlian itu, yang sengaja menyembunyikan kilaunya, menunggu ditemukan oleh penilai yang sejati. Sayangnya, keluarga Suryo tidak memiliki mata itu. Di benak Ibu Ratih, ketakutan terbesarnya adalah apa kata orang. Ia sudah memikirkan alasan apa yang akan ia berikan kepada para tetangga. Mungkin ia akan bilang kalau weton mereka tidak cocok, atau mungkin ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa mereka yang menolak karena sang pria tidak sepadan. Dian, di kamarnya, berjanji pada diri sendiri bahwa lain kali, ia hanya akan bertemu dengan pria yang datang setidaknya dengan Mercedes atau Alphard. Ia tidak tahu bahwa takdir telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kesombongannya. Ia merasa telah menolak pilihan yang salah, padahal kenyataannya, ia baru saja menendang kesempatan terbaik dalam hidupnya. Malam itu, tidak ada yang makan dengan lahap. Bapak Suryo diam, Ibu Ratih masih marah, dan Dian sibuk dengan ponselnya. Di rumah itu ada segalanya, furnitur bagus, makanan lezat, tetapi tidak ada satu hal, rasa syukur. Kesederhanaan Baskara justru menelanjangi kerumitan dan keserakahan mereka. Saat berbaring di tempat tidur, Dian tidak bisa tidur. Ada kegelisahan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba membayangkan seorang pangeran tampan akan segera datang untuknya. Namun, ia tidak tahu bahwa roda karma telah mulai berputar. Penolakan terhadap Baskara bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah pelajaran yang akan segera diterima oleh Dian dan keluarganya. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia selalu memberikan jawaban, kadang secara langsung, kadang dengan bunga. Keluarga Suryo tidak tahu bahwa yang mereka buang seperti pecahan kaca adalah sebongkah berlian Koh-i-Noor. Dan ketika kilau asli berlian itu terungkap, cahayanya akan menyilaukan mata mereka. Sepeninggal Baskara, suasana di ruang tamu kediaman Suryo terasa hening mencekam, seperti ketenangan sebelum badai datang. Ibu Ratih mondar-mandir seperti singa betina dalam kandang,
wajahnya merah padam karena amarah. Pandangannya terus tertuju pada cangkir teh kosong yang ditinggalkan Baskara, seolah cangkir itu mengejeknya. Ibu Ratih akhirnya melampiaskan amarahnya, bagaimana bisa Mak Komblang itu membawa orang seperti itu ke sini? Harga diri kita diinjak-injak. Kalau sampai tetangga tahu putri kita dilamar oleh tukang sepeda, mau ditaruh di mana muka kita? Baginya, pernikahan adalah transaksi status, dan dalam transaksi ini, mereka nyaris tertipu habis-habisan. Syukurlah kamu tidak bilang iya, katanya tajam pada Dian. Kalau tidak, seumur hidupmu akan kau habiskan di atas sepeda rongsok itu. Dian mengangguk setuju. Pemikiran idealis Baskara membuatnya putus asa. Ia merasa hidup bersamanya berarti harus mengubur semua keinginannya. Ibu Ratih telah menanamkan dalam benaknya bahwa kemiskinan adalah kutukan terbesar dan cinta tidak akan pernah bisa membeli beras. Keputusan final pun diambil. Hubungan ini harus diakhiri detik ini juga. Ibu Ratih mengambil ponselnya, tetapi kemudian memberikannya pada Dian, kamu yang bicara. Katakan dengan jelas kita tidak setuju, biar dia tidak berani menghubungi lagi. Tangan Dian gemetar, tetapi di bawah tatapan tajam ibunya, ia tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menekan nomor Pak Tarno. Setiap dering telepon terasa seperti debaran jantungnya sendiri. Begitu Pak Tarno mengangkat telepon, Dian, tanpa basa-basi, langsung menyampaikan pesan yang diajarkan ibunya. Dengan nada dingin, ia berkata, Pak Tarno, tolong lain kali jangan bawa calon yang tidak selevel dengan kami. Kami kira prianya dari keluarga terpandang, ternyata lebih parah dari pembantu di rumah kami. Suara Dian kini dipenuhi kepahitan warisan dari ibunya. Ketika Pak Tarno mencoba bertanya alasannya, Dian melontarkan kalimat yang bisa merobek harga diri siapapun. Pak, kami tidak mungkin menyerahkan putri satu-satunya kami ke keluarga yang bahkan tidak punya uang untuk isi bensin mobil. Pria yang di zaman sekarang masih naik sepeda, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan putri saya? Tolong sampaikan pada mereka, kami sama sekali tidak tertarik. Setelah itu, ia langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban, menarik napas panjang seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Di sisi lain kota, menerobos kemacetan Jakarta, Baskara mengayuh sepeda tuanya dengan senyum tenang di wajahnya. Ia tidak tahu betapa kejamnya kesederhanaannya sedang diejek di belakangnya. Hatinya bersih dan damai, karena hari ini ia tidak mengucapkan satu kebohongan pun. Setelah sekitar setengah jam, Baskara memasuki salah satu kawasan paling elit di Jakarta Selatan. Jalanan di sini lebar dan dinaungi pepohonan rindang. Suasananya tenang dan mewah, sangat kontras dengan gang-gang sempit di Bintaro. Ia berhenti di depan sebuah gerbang besi tempa raksasa yang di atasnya terukir huruf-huruf emas, Kurnia Warisan. Petugas keamanan berseragam yang berjaga segera mengambil posisi siaga dan membungkuk hormat padanya. Baskara membalas sapaan mereka dengan senyum, lalu membawa sepedanya masuk ke halaman yang sangat luas. Di sana, berderet mobil-mobil impor mewah Mercedes, BMW, dan Alphard berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, Baskara tidak memarkir sepedanya di antara mobil-mobil itu, melainkan di sebuah sudut khusus, tempat ayahnya dulu biasa memarkir sepedanya. Baginya, tempat itu sakral seperti kuil. Begitu tiba di pintu utama rumah yang megah bak istana, para pelayan bergegas membukakan pintu, membawakan air dingin dan handuk. Pemandangan di dalam rumah tak ubahnya seperti kediaman seorang sultan, dengan lampu kristal raksasa, karpet beludru, dan lukisan-lukisan maestro yang menjadi saksi kemakmuran keluarga Kurnia. Baskara menyeka keringatnya dan langsung menuju kamar ibunya, Ibu Pertiwi, yang telah menunggunya dengan cemas. Ibu Pertiwi adalah seorang wanita yang sangat lembut dan religius, yang tidak pernah membiarkan kekayaannya memengaruhi sikapnya. Bagaimana tadi, Nak? Apa kamu suka gadisnya? Tanya sang ibu. Baskara duduk di samping ibunya, meminum segelas air. Gadisnya baik, Bu. Tapi sepertinya prioritas hidup kami berbeda. Ia menceritakan bagaimana mereka menilainya hanya dari sepeda dan pakaiannya. Ibu Pertiwi bertanya cemas, kenapa kamu tidak bilang siapa kamu sebenarnya, pemilik dari kerajaan tekstil ini? Baskara menggeleng. Saya ingin seseorang menerima saya apa adanya, Bu, bukan karena uang saya.
Saat itu, telepon rumah berdering. Mungkin dari Mak Comblang. Ibunya mengangkat telepon dengan penuh harap. Namun, dari seberang, suara Pak Tarno terdengar gugup dan tertahan. Dengan terbata-bata, Pak Tarno menyampaikan keputusan keluarga Suryo dan meminta maaf karena mereka tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Ketika Ibu Pertiwi menanyakan alasannya, Pak Tarno terpaksa mengulangi kata-kata menyakitkan yang diucapkan Dian. Mereka bilang, mereka tidak mau menikahkan putrinya dengan pria yang tidak punya uang untuk isi bensin dan hanya naik sepeda. Mendengar itu, gagang telepon nyaris terlepas dari tangan Ibu Pertiwi, air mata menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena putranya ditolak, tetapi karena betapa materialistisnya dunia sekarang. Ia menatap Baskara, yang sudah bisa membaca ekspresi wajahnya dan mengerti apa jawabannya. Setelah menutup telepon, Ibu Pertiwi menceritakan semuanya. Anehnya, tidak ada raut kekecewaan atau kemarahan di wajah Baskara. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata dengan tenang, "Bu, ini justru bagus. Kebenaran terungkap sejak awal. Sepeda ini berfungsi seperti filter, Bu, menyaring orang-orang yang palsu dan hanya memikirkan materi." Ia menjelaskan, jika ia datang dengan Mercedes, mereka pasti akan langsung setuju. Tapi itu artinya, mereka menikahi Mercedesnya, bukan dirinya. Ibu Pertiwi bangga dengan kebijaksanaan putranya, tetapi sebagai seorang ibu, hatinya tetap sakit. Tapi Nak, dunia ini penuh kepura-puraan. Orang menganggap kesederhanaanmu sebagai kemiskinan, katanya. Baskara tertawa kecil. Justru saya mencari pasangan yang bisa melihat melampaui kepura-puraan itu, Bu. Jika Dian tidak bisa, berarti dia bukan jodoh saya. Semua terjadi karena suatu alasan. Sementara itu, di kediaman Suryo, Dian dan ibunya merasa lega telah menyingkirkan sebuah masalah. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang mereka hina tidak punya uang untuk bensin, sebenarnya mampu membeli separuh SPBU di Jakarta. Malam harinya, ayah Baskara, Bapak Wijoyo Kurnia, pulang. Setelah mendengar ceritanya, ia menepuk punggung putranya. "Kamu benar, Nak. Orang yang hanya melihat kilau harta tidak akan pernah bisa setia." Di meja makan keluarga Kurnia, ada diskusi tentang perjodohan yang gagal, tetapi suasananya tidak tegang seperti di rumah keluarga Suryo. Ada rasa syukur dan saling menghormati, sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Sebelum tidur, Baskara menulis di buku hariannya. Ia tidak menulis kata-kata buruk tentang siapapun. Ia menulis, setiap orang adalah produk dari lingkungan dan didikan mereka. Mungkin Dian punya alasannya sendiri. Ia bahkan berdoa agar Dian menemukan pasangan yang sesuai harapannya dan bisa membahagiakannya. Hati Baskara terlalu luas untuk menyimpan kebencian. Di rumah keluarga Suryo, lampu-lampu telah padam. Mereka tidur nyenyak, yakin telah mengambil keputusan yang benar. Namun takdir, yang tidak pernah tidur, sedang tersenyum. Karena cerita ini belum berakhir. Ini baru babak pertama dari sebuah drama di mana peran para tokohnya akan segera bertukar. Beberapa hari kemudian, pencarian jodoh baru untuk Dian dimulai dengan lebih gencar. Mereka telah melupakan Baskara. Namun, takdir punya rencana lain. Perusahaan Baskara sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi manajer baru. Dan seperti sudah suratan takdir, Dian melamar ke perusahaan yang sama, yang ia anggap sebagai perusahaan tekstil paling prestisius di kota itu. Ia tidak pernah bermimpi bahwa pemilik perusahaan itu adalah pemuda bersepeda yang pernah ia hina. Roda waktu terus berputar, dan hari di mana kebenaran akan terungkap semakin dekat. Pertemuan mereka selanjutnya bukan lagi di ruang tamu yang sederhana, melainkan di sebuah kantor CEO yang mewah di puncak gedung pencakar langit. 1 minggu telah berlalu. Pagi itu, Dian bangun dengan semangat, mengenakan pakaian kerja termahalnya. Hari ini adalah wawancara kerjanya di Kurnia Warisan. Mendapat pekerjaan di sana seperti memenangkan lotre. Setibanya di depan kantor pusat Kurnia Warisan di kawasan SCBD, mata Dian terbelalak. Bangunan kaca dan baja itu menjulang megah ke angkasa. Keamanan di gerbangnya sangat ketat. Dian merasa bangga bisa mendapat kesempatan wawancara di tempat sehebat ini. Lobi kantor itu dilapisi marmer Italia yang mengilap, dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit.
Semua karyawan tampak sangat profesional. Dian menunggu di ruang tunggu bersama kandidat lain yang tampak gugup. Tapi Dian sangat percaya diri. Ia membayangkan hidupnya akan berubah total jika diterima di sini. Tiba-tiba, terjadi sedikit kehebohan di lobi. Staf keamanan menjadi lebih waspada. Semua karyawan berdiri tegak, menatap ke arah pintu utama. Dian ikut penasaran. Siapa orang penting yang akan datang? Di luar, serombongan mobil hitam berhenti. Di tengah-tengahnya, ada sebuah Mercedes Maybach yang sangat mewah. Seorang penjaga berlari dan dengan hormat membukakan pintu belakang. Mata Dian terpaku pada mobil itu. Sepatu kulit hitam yang mengilap adalah yang pertama kali keluar, diikuti oleh seorang pemuda jangkung berbalut setelan jas Italia berwarna biru gelap. Rambutnya ditata rapi, dan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam mahal. Cara berjalannya memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Sosok itu terasa familiar, tetapi otak Dian menolak untuk mempercayainya. Saat pemuda itu melepas kacamatanya, dunia Dian seakan runtuh. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu adalah wajah yang sama, yang seminggu lalu ia usir dengan penghinaan. Kulit sawo matang yang sama, sorot mata yang tajam. Tapi hari ini, ia tidak datang dengan sepeda, melainkan dengan mobil seharga miliaran rupiah. Ini Baskara. Saat Baskara memasuki lobi, semua karyawan serempak menyapanya. Selamat pagi, Pak. Baskara mengangguk sopan, wajahnya tetap setenang saat ia mengayuh sepeda. Ia berjalan cepat menuju lift, diikuti oleh para asistennya. Ketika melewati ruang tunggu, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Dian. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Di mata Baskara tidak ada keterkejutan, hanya pemahaman yang dalam. Ia mengenali Dian, tetapi ia terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa dan masuk ke dalam lift. Satu momen keheningan itu cukup untuk menciptakan badai di dalam diri Dian. Tenggorokannya kering, tangan dan kakinya terasa dingin. Dengan suara gemetar, ia bertanya pada seorang karyawati di dekatnya, siapa pria yang baru saja masuk itu? Wanita itu menjawab dengan bangga, itu Bapak Baskara Kurnia. Pemilik sekaligus CEO perusahaan ini. Beliau orang yang sangat membumi, terkadang suka berkeliling kota dengan sepeda ontel tuanya. Dian merasa seolah pipinya ditampar dengan keras. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Kurnia warisan, dan nama keluarga Baskara adalah Kurnia. Semua sudah jelas, tetapi kesombongannya telah membuatnya buta. Ia teringat bagaimana ia menghinanya karena tidak punya uang untuk bensin, padahal pria itu bisa membeli seluruh kota. Dian ingin lari dari sana. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi Baskara. Tapi saat itu, namanya dipanggil untuk wawancara. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksakan diri. Wawancara dengan 3 manajer senior berjalan lancar, tetapi pikiran Dian melayang kemana-mana. Ia takut Baskara akan muncul dan mempermalukannya. Di akhir wawancara, kepala panelis berkata, kualifikasi Anda sangat baik. Tapi untuk persetujuan akhir, Anda harus bertemu langsung dengan direktur utama kami. Jantung Dian berdebar kencang lagi. Direktur utama itu adalah Baskara. Seorang staf mengantarnya ke lantai teratas, tempat kantor CEO berada. Lantai ini jauh lebih mewah dan sunyi. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kaca besar dengan plakat emas bertuliskan Baskara Kurnia, Direktur Utama. Staf itu mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara yang dalam dan berwibawa, silakan masuk. Suara yang sama yang didengar Dian di teras rumahnya, tetapi kini penuh dengan aura kekuasaan. Dian membuka pintu dengan tangan gemetar. Pemandangan di dalam seperti adegan film. Di belakang meja mahoni raksasa, Baskara duduk di kursi putarnya. Seluruh dinding di belakangnya terbuat dari kaca, menampilkan panorama kota Jakarta. Ia sedang menandatangani sebuah dokumen, dan menyilakan Dian duduk tanpa mengangkat kepala. Dian duduk di ujung kursi, meremas jemarinya. Ia berdoa agar bumi terbelah dan menelannya. Baskara selesai, meletakkan pulpennya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya masih sama lembutnya, tetapi kini ada ketegasan seorang pemimpin.
Ia menatap Dian seolah ia adalah kandidat asing dan bertanya, "Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini?" Ia tidak menyinggung pertemuan mereka sebelumnya, yang justru membuat Dian semakin malu. Dengan suara terbata-bata, Dian memberikan jawaban yang sudah ia hafal. Tetapi tidak ada lagi kepercayaan diri di suaranya. Ia tidak berani menatap mata Baskara. Ia teringat sepeda tua itu, dan Mercedes Maybach di bawah. Ia sadar telah menendang berlian yang ia kira kerikil. Dan kini, berlian itu berdiri di hadapannya sebagai gunung yang tak mungkin ia daki. Di dalam kantor mewah Baskara, keheningan terasa begitu berat. Baskara membolak-balik berkas lamaran Dian, setiap gerakannya terasa seperti pukulan palu di hati Dian. Akhirnya, Baskara menutup berkas itu. Ia menatap lurus ke arah Dian, tatapannya tidak mengandung amarah atau sindiran, melainkan belas kasihan yang aneh, yang membuat Dian semakin gelisah. "Ibu Dian," katanya dengan suara tenang, "gelar dan pengalaman Anda sangat mengesankan. Tapi untuk bekerja di perusahaan kami, kualifikasi di atas kertas saja tidak cukup. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang." Dan disitulah saya merasa ada keraguan. Dian menelan ludah. Dengan susah payah ia berkata, "Pak, saya akan bekerja dengan seluruh kemampuan saya. Saya tidak akan mengecewakan Bapak." Senyum tipis tersungging di bibir Baskara. Selain kerja keras, bukankah kemampuan menilai seseorang itu juga penting? Seseorang yang tidak bisa membedakan antara berlian dan pecahan kaca, bagaimana bisa sukses di industri ini? Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung Dian. Ia mengerti arah pembicaraan Baskara. Air mata mulai menggenang di matanya. "Pak, kejadian waktu itu sebuah kesalahpahaman besar. Saya sangat menyesal," katanya dengan suara tertahan, mencoba menyalahkan tekanan keluarga. Baskara bangkit dan berjalan ke arah jendela kaca raksasa. Sambil membelakangi Dian, ia berkata, "Itu bukan kesalahpahaman, Ibu Dian. Itu adalah cermin dari cara berpikir Anda. Hari itu, Anda tidak menolak seorang pria. Anda menolak kesederhanaan dan kejujuran." Ia menunjuk ke bawah. "Lihat Mercedes hitam itu, mungkin hari ini Anda terkesan padanya. Tapi itu hanyalah bongkahan besi. Sepeda yang Anda hina adalah warisan dari perjuangan ayah saya. Sepeda itu mengajarkan saya untuk tetap membumi, sementara mobil mewah seringkali membuat orang lupa diri. Anda bicara soal bensin, tapi Anda lupa bahwa karakter dan sopan santun tidak dijual di SPBU manapun." Dian akhirnya menangis terseduh-seduh. Setiap kata Baskara adalah kebenaran yang pahit. Ia merasa jijik pada pemikiran sempitnya dan keluarganya. Sambil menangkupkan tangan, ia memohon, "Maafkan saya, Pak, saya salah menilai. Beri saya satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya." Baskara kembali ke mejanya dan mendorong berkas lamaran Dian ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi penuh ketegasan. "Saya tidak membenci Anda, dan saya tidak percaya pada balas dendam. Tapi sebagai CEO perusahaan ini, saya tidak bisa mengangkat seorang manajer yang visinya sesempit itu. Seseorang yang memandang rendah orang lain yang naik sepeda tidak akan pernah bisa bersikap adil pada karyawan dan buruh saya." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Dian. Ia tidak hanya kehilangan calon suami yang luar biasa, tetapi juga karier impiannya. "Anda boleh pergi," kata Baskara dengan sopan. "Saya doakan Anda menemukan apa yang Anda cari. Mungkin seseorang dengan mobil mewah, meskipun hatinya sempit." Dengan tangan gemetar, Dian mengambil berkasnya dan berdiri. Ia melangkah gontai keluar dari ruangan itu. Kepalanya tertunduk malu. Ia berpikir apa yang akan ia katakan pada ibunya di rumah. Apakah ia akan menceritakan bahwa pengemis yang mereka usir ternyata adalah seorang raja? Saat turun dengan lift, ia teringat momen ketika ia melihat Baskara di atas sepedanya. Seandainya hari itu ia lebih mendengarkan hatinya daripada kata-kata ibunya. Tapi kata seandainya kini menjadi kata paling menyakitkan dalam hidupnya. Di lobi, kemegahan kantor itu kini terasa mengejeknya. Di luar, matanya kembali tertuju pada Mercedes Maybach itu, yang kini terlihat seperti monumen keserakahannya. Tidak jauh dari sana, sepeda ontel tua Baskara terparkir dengan tenang. Untuk pertama kalinya,
Dian melihat sepeda itu bukan sebagai simbol kemiskinan, melainkan sebagai lambang harga diri. Ia memanggil sebuah taksi. Saat mobil melaju, ia menoleh ke belakang, menatap gedung pencakar langit yang kini berada di luar jangkauannya. Air matanya mengalir, bukan lagi air mata penyesalan, tetapi air mata pertobatan. Di kantornya, Baskara berdiri di dekat jendela, melihat Dian pergi. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya kesedihan yang mendalam. Ia sedih melihat bagaimana masyarakat masih mengejar kilau duniawi dan melupakan nilai-nilai sejati. Ia tahu telah menyakiti hati seseorang hari ini, tetapi terkadang, obat memang harus pahit. Ketika Dian tiba di rumah, ibunya sudah menunggunya dengan tidak sabar. Bagaimana? Dapat pekerjaannya. Tanpa berkata apa-apa, Dian melempar berkasnya ke sofa dan terduduk lemas. Sambil menangis, ia menceritakan semua kebenarannya. Perusahaan itu milik pria bersepeda itu, Bu, dan dia menolakku karena menurutnya akhlakku tidak pantas untuk perusahaannya. Ibu Ratih serasa disambar petir. Ia terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya bahwa Dewi Keberuntungan yang datang ke rumahnya telah ia usir dengan kasar. Bapak Suryo, setelah mendengar semuanya, untuk pertama kalinya menatap istrinya dengan marah. Ini semua akibat keserakahanmu. Kau telah menghancurkan hidup putri kita. Keheningan yang mematikan menyelimuti rumah itu. Bukan duka karena kematian, melainkan duka atas terbunuhnya masa depan yang cerah. Dian masuk ke kamarnya, menatap keluar jendela. Kehidupan di jalanan berjalan normal, tetapi baginya, segalanya telah berhenti. Ia sadar, mencari uang mungkin mudah, tetapi mendapatkan kehormatan dan cinta sejati jauh lebih sulit. Ia berjanji akan mengubah dirinya, dan tidak akan pernah lagi menilai orang dari penampilan luarnya. Baskara tidak memberinya pekerjaan, tetapi ia telah memberinya pelajaran hidup yang lebih berharga dari gelar MBA manapun. Cerita ini berakhir di persimpangan yang aneh. Baskara tetap teguh pada prinsipnya di puncak kesuksesannya, sementara Dian dan keluarganya terkubur dalam reruntuhan kesombongan mereka. Kisah ini akan selalu dikenang di jalanan Jakarta, di mana orang sering lupa bahwa waktu dan takdir bisa berbalik kapan saja. Roda karma akan selalu berputar. Terkadang ia membawa seseorang dari puncak ke dasar, dan terkadang sebaliknya. Dan sepeda ontel tua Baskara, hingga hari ini, masih terus berputar dengan gagah, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada saldo bank, melainkan pada keluhuran budi.